Jikalau jenengan sudah sadar, sudah masuk di dalam golongan yang kedua, maka Anda akan nyun sewu, selalu dibimbing Allah dalam pengertian masalah kehancuran atas segala-galanya. Ternyata apa Pak? Yang dimaksud penghancuran atas segala-galanya adalah iman di dalam hatimu. Yang masih ada selain Allah itu dihancurkan. Makanya bahasa kinayah Allah di dalam syariat, kalau hari kiamat semuanya itu dihancurkan. Manusia, gunung, lautan, apapun habis. Tinggal Allah ambil malaikat Israfil. Israfil tiupen yang kedua serompetnya itu untuk membunuh dirimu. Ditiup pret. Akhirnya Israfil keterangannya tinggal Allah. Lupa kita serompetnya masih ada. Lagi gak dibahas serompetnya. Dek wingi buat tahun baru. Bapak Ibu, jadi inilah maksud daripada hakikat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mataku goleki oh iki ya. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini ada asyhadu. Inilah maksud la ilaha itu, yang ada di dalam hatimu tidak ada Tuhan, terus kok adakan berupa selain Allah, itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu dihancurkan Allah. Asalnya saya beriman bahwasanya Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, air ini yang bisa mendatangkan rasa segar dan menghilangkan rasa haus. Asalnya gitu. Akhirnya dihancurkan Allah. Anda kan diperintahkan untuk berzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basirah. Itu penghancuran. La ilaha itu kan maknanya tidak ada Tuhan toh Pak. Mengapa harus muncul nafi? Nafi artinya adalah pembersihan, meniadakan. Mengapa? Sebab kita mulai akil balik sampai kapanpun telah beriman selain Allah itu, mohon maaf, bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Sopo sing ngaji dik mambengi delondongi muklason. Loh makhluk toh. Asalnya kita begitu. Kalau Anda berimannya terhadap makhluk, otomatis jatuh pujaanmu, jatuh pujianmu, jatuh penghambaanmu mesti terhadap makhluk. Estu. Ini dihancurkan Allah. Des. Di golongan yang kedua loh ya. Dihancurkan. Makanya nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha yang tadinya disebut hantu, disebut makhluk, dengan cara Anda berzikir itu. Akhirnya apapun selain daripada Allah itu sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, maka itsbat, tetapkanlah illallah, kecuali Allah itu. Maksudnya adalah
sesuatu di dalam hu itu yang kau mengatakan kosong tadi loh. Kalau sudah sampai di situ, maka disitulah Anda yang digolongkan oleh golongan waliullah, aulia Allah. Itulah golongan kekasih Allah. Inilah yang dimaksud sesungguhnya penghancuran atas segala hal apapun. Ya ini. Bukan besok dino kiamat, hari kiamat, enggak. Ini yang dimaksud sebetulnya. Ini akan ketemu dan percaya Anda tatkala itu tadi Anda menerima bimbingan langsung dari Allah ini dan Anda melaksanakan apa yang petunjuk-petunjuk yang diberikan tadi. Jikalau Anda mau seperti ini Bapak Ibu, Allah tuangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung, bahagialah sopo al-mu'minuna, piro-piro wong sing beriman dan melaksanakan ini. Fi sholatihim khosyi'un, di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Maksudnya sholatnya menghadapnya lewat berbagai aktivitas. Jadi yang kumaksud fi sholatihim khosyi'un, ketika Anda menghadapi perkara apapun, aktivitas apapun, ruhaniyahmu itu jatuhnya iman hanya pada Allah. Kalau saya tarik di dalam hukum syariat, baik ketika jasmaniyahmu itu melakukan sholat maupun aktivitas di luar sholat. Lah itu loh. Nggih niki lho sing kula maksud lam fisomalaha, tali yang tidak pernah putus. Sambung terus. Jasad ketemu istri, suami, anak, teman, senior atau siapapun, ruhaniyah tetap bertemu Allah. Tapi yo gak usah didohirno. Tekon dica, metuki Allah kalau. Sampeyan dohirno, golongan sing nomor 1 mang, mohon maaf, golongan yang terbanyak. Ngamuk-ngamuk Pak. Mosok tegan niku Allah. Ngombe apa Mang? Ngombe Allah. Sing ngombe Allah. Berarti awakmu Allah. Lah, gak bingung gak ngene iki. Bingung. Wis. Cukup di dalam hati. Tapi jikalau orang golongan pertama memohon siraman terkait nopo sing sak jerone dina tauhid, minta jenengan ya aja mleki. Kasih ya, kasih. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Qala Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kau sudah tahu mana wujudnya Allah yang tadi sudah saya katakan, jangan jadi orang meleki, jangan jadi orang kikir, manakala orang dekatmu atau siapapun yang bertanya, kasih tahu. Kalau dulu Pak, mesti bilang gini, para masayikh, jangan disampaikan pada orang lain, cukup dirimu sendiri. Anak bojomu saja nggak boleh kau kasih tak? Lah gitu Pak ya. Podo ning ngono. Podo. Beliau itu saking hati-hatinya supaya tidak turun kepada orang yang ingkar. Sebab kalau ini keterangan turun jatuh pada orang yang ingkar, akibatnya dia itu akan melawan dan
berkata penyesatan. Itu. Padahal tidak tahu kalau sing bingung, sing tersesat itu kita sendiri. Enggak paham. Akhirnya jadi fitnah. Saking hati-hatinya. Kalau zaman sekarang sejak tahun 2014 prei koreng. Kok untal monggo, kok lepeh ya monggo, kok ilokno ya monggo. Los pokoknya. Wis. Terserah. Lu jangan dikira saya sampai ke Malang iki ceritanya gak susah ta Pak. Lah. Sejarah kisah saya Masya Allah Pak, dihukum 3 tahun ya tak lakoni kok, cuman diplesetno pasal yang lain gitu aja. Diusir dari kampung ya saya terima, saya hadapi kok. Udah dikira penak ngutah kaitan lah. Sekarang aja jenengan melihat mengira wus enak ya Gus viral dasmu ngono tambah kaisok turu. Loh WA aku loh satu hari satu malam 2000 lebih yang harus saya jawab lah wis apa sih ini. Tapi ya tetap saya tidak bersuudon ndak, tetap saya layani walaupun itu ketunda. Lah saya sendiri tak siasati kan. Jadi waktu jawab tak pateni. Biar sing tak jawab garuh. Kalau sudah selesai tak buka, tak ono seret krotok wis. Gak katik gerimis Pak. Grotok. Wis ya wis leren dhisik. Kok pateni mana jawab lagi. Makanya jangan heran Gusi kok saiki nomor WA-nya kok sering off. Tondone nguniku aku jawab bos, ngeten tak jawab keadaan on. 1 jawab selesai 5 datang. Kapan marini? Gak mari-mari pun. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh bahagialah kau. Sebelum datang kematian itu kau sudah menghancurkan semua apa iman dalam dadamu selain Allah. Sehingga yang ada adalah aku Allah dalam hatimu. Semuanya. Kau beraktivitas apapun, akunya Allah. Yang ada iman di dalam dirimu. Dirimu sudah tiada, sudah fana. Inilah maksudnya, makanya asyhadu itu adalah isyarah debno wajah ruhmu terhadap wajah Allah itu. Ngaten lho. Ini wajah tu wajia. Sifate Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang melimputi segala hal apapun, yang menguasai segala hal apapun, yang menciptakan segala hal apapun ada di situ. Sampai Allah dawuh terhadap Muhammad terkait status Allah, kondisi di manakah Allah itu. Sampai Allah tego ngomong ngeten Pak. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku ini di mana, katakan ini qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Tapi nak rasenggolan, sebab sing disenggol wis gak ada. Wis Anda sudah tiada, itu akan paham Anda. Makanya tadi saya katakan wujudnya Allah iku cah, ini lecah, dan ini ada di dalam atau di luar dirimu. Kalau sudah kau kefanaan, maka sudah tidak ada di dalam, sudah tidak ada di luar, karena dirimu sudah tidak ada.
Bahasa awal, bahasa akhir, bahasa dohir, bahasa batin sudah nggak ada. Karena yang ada hanya aku Allah. Udah. Kondisi yang seperti ini Anda akan gila. Anda akan gila. Gila bahasa umum. Kalau bahasa Quran majnun. Bahasa yang sederhana Anda akan mencintai hanya Allah. Ngono lho bahasane. Bukan gila sing tak maksud nyelulu embong-embong ruwe-ruwe, bukan. Bukan. Gila yang ku maksud tidak ada yang kau cintai kecuali Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kau melakukan hal ini, yuhbib, kata Allah, Ali Imran 31, yuhbib, cintamu akan diterima oleh Allah karena cinta selain Allah dalam hatimu sudah kau lepaskan, sudah kau hancurkan. Cintamu cuman pada istrimu, pada suamimu, tidak ada cinta yang lain. Makanya wong Jawa ngarani garwa singkate sigare nyawa. Lho ngoten lho. Udah. Itu toh cinta sejati itu maksudnya. Jadi rondo kempling ilang, rondo teles ilang, apa maneh rondo tuweh hilang. Yang ada adalah adinda yang tersayang. Lah ngoten nggih. Iki bahasa lagu, Pak. Bahasa ruhaniah jenengan hanya Allah lah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus jikalau saya sudah duduk di situ, ketika saat menghadapi kondisi apapun sikon bagaimana? Wong itu saya masih di dunia. Saya juga masih butuh uang, butuh makan, butuh minum, butuh istri, suami, butuh anak dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dunia. Bagaimana ketika saat saya dihadapkan kondisi seperti itu? Ingat, Allah memberikan satu petunjuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnatun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa ilaina turja'un. Itu sistemnya. Ingat, apa yang dihadapkan Anda, apakah situasi enak gak enak, elek utawa apik, linabluwakum, iku ujian. Isinya ujian, hatimu iman pada siapa? Pada Allah yang menguasai ataukah selain Allah yang menguasai? Nah. Bapak Ibu, apakah ini tidak tabrakan dengan ayat yang mengatakan baik dari Allah, jelek dari nafsu sendiri? Enggak Pak, enggak tabrakan. Itu untuk mencucikan akalmu supaya paham. Sebenarnya yang berkuasa baik jelek maupun baik itu adalah Allah. Itu akan paham manakala hati kita jatuh pada dinut tauhid, baru paham. Gak protes lagi. Sebab di dalam dinut tauhid manakala masih muncul dua, kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsu dalam dirimu sendiri, maka ada pangeran luru bulian, ada penguasa ganda.
berarti kita masih menyekutukan Allah. Terus bagaimana caranya tidak menyekutukan? Wis iki air wis anggepo air yang menyehatkan. Ini baygon. Tahu baygon ya? Teudan. Wis. Memang Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita melihat makhluknya, baygon dan air, mesti jatuhnya iman kita pada makhluk. Yang bisa memberikan manfaat, seger, yang mendatangkan mudorot, kematian. Kita sakit. Tapi coba lihatlah yang sebenar-benarnya. Siapa yang menguasai dalam kematian, yang menguasai dalam baygon, yang menguasai dalam air? Siapa? Kembalilah pada satu ayat, innahu bikulli syai'in muhit. Kembalilah pada ayat yang Allah katakan, la haula wala quwata illa billah. Berarti kita masuk ke wilayah ruhaniyah, wilayah tauhid baru. Oh iya ya. Kalau enggak ada Allah ya enggak bisa. Terus lantas mengapa Allah kok membuat wasilah lewat air dan baygon? Jawabannya cuma satu, karena kau masih di dunia si basaria. Masih basaria, kita manusia. Makanya dihadapkan sifat basaria, logika. Yaitu. Cuman jangan duduk di situ hatimu, cukup logikamu aja. Hatimu itu harus hanya pada Allah. Pada Allah. Wa ilaina turja'un. Kalau itu ujian, kau akan bisa lolos dari ujian itu manakala hatimu beriman pada Allah. Wa ilaina turja'un. Ingat, kau akan dikembalikan pada Allah. Kembalilah kau pada Allah. Artinya jangan melihat syarri wal khairi, jangan melihat baik dan jeleknya, jangan melihat jelek dan baiknya, jangan. Karena jelek dan baik itu perilaku masih disebut makhluk. Lihatlah sirul asrornya, rahasia di dalamnya. Siapa? Allah. Baru jenengan akan aman. Inilah caranya jenengan untuk bisa bertahan sampai mati, imanmu tetap tidak kidroh, maka wa ilaina turja'un. Kau kembali pada Allah. Wa qala aidon in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Artinya imanmu itu harus kembali pada urip. Bundelane, benang merahnya itu ada di sirul asror. Itu Pak, dzikir sirul asror itu benang merah. Syariat tanpa sirul asror nggak bisa. Thariqah tanpa sirul asror nggak bisa wusul, nggak bisa ketemu Allah, kembali kepada Allah, nggak bisa. Berarti nggak bisa menghancurkan iman selain Allah. Padahal wajib hukumnya Anda di dunia ini menghancurkan seluruh apapun selain Allah. Kalau niki wong pangkat pi oleh cara ngilangi. Cukup dalam hatimu, jangan merasa memiliki kau. Yang memiliki adalah Allah. Buktinya pasti kau tinggalkan. Entah meninggalkannya itu dengan cara sudah habis masa jabatanmu, atau kau bongkok, atau kau meninggal. Udah, itu caranya. Jadi solusi kalau kita sudah paham, sudah duduk di wilayah itsbat pada Allah, wa ilaina turja'un. Ujian apapun yang dihadapkan, jangan melihat ujiannya,
Jangan melihat makhluknya, lihatlah hanya Allahnya. Dengan cara jatuhkan imanmu hanya pada urip yang berperan, jangan siapa-siapa. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang ujian itu innama amwalukum wa auladukum fitnah, diuji lewat anak supaya kita neraka iku kelakuane anak. Kadang juga istri, kadang juga suami. Lho nek jenengan tidak selalu memegang bil urwatil wuthqa, memegang tali Allah ini, mohon maaf Pak. Kalau kita tidak berpegang teguh tali Allah ini, iman rasa ini, jatuh. Tapi jatuh Anda manakala tanpa kau sengaja, wala bagin wala adin innallaha ghafurur, karena itu sebagai prosesmu untuk kesempurnaan dalam kemakrifatan di makom jam'i, makom maksum. Kalau kita bicara maksum, yo maklum Pak, setiap detik selalu koneksi. Lah kita masih di makom fana'ul musyahadah atau musyahadatul kamil. Yes maklum, dan itu enggak salah dan itu logis, karena sepandai-pandai tupai melompat suatu saat jatuh juga, tapi jatuhnya itu gak diinginkan, gak ingin jatuh. Sampai takut tupai lah, gak mungkin ingin jatuh, apalagi dikejar anjing, gak pingin jatuh, tapi Allah jatuhkan. Berarti kalau Anda sadar yang menjatuhkan Anda itu adalah Allah, berarti Anda bukan berarti tidak zikir, itulah Anda zikir. Lali hati kita pada Allah, tapi kita sadar kalau yang melalaikan itu Allah, berarti itu bukan lalai, yaitulah zikir. Berarti Anda ingat, sadar.